Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 peserta Latsar CPNS 2025 angkatan 40 dengan anggota Sri Oktaviani, Yugo Tri Aditama, Irsa Vika Diana, Vio Bagas Ramadhani. Yang mana kita ketahui analisa isu kontemporer merupakan suatu persoalan yang terjadi pada masa sekarang dan menjadi permasalahan yang masih hangat dibicarakan. Berikut isu-isu yang sedang hangat terjadi di negara kita. Yang pertama ada kasus korupsi yang semakin meningkat, kemudian ada kasus judi online dan kasus money laundry. Beberapa tahun kebelakang ini dan sampai saat ini kasus korupsi semakin meningkat menjadi trending pada saat ini. Lemahnya penegakan hukum di Indonesia tidak memberi efek jera pada para koruptor, sehingga korupsi masih saja terjadi. Kasus-kasus korupsi yang sangat hangat dibicarakan masalah korupsi PT Timah yang merugikan negara sampai 300 triliun, terus diikuti dengan kasus Pertamina dan kasus korupsi bantuan likuiditas di Bank Indonesia. Bisa kita lihat di data adanya peningkatan indeks persepsi korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun. Kasus korupsi ini sangat merugikan untuk negara kita. Kemudian ada kasus judi online. Maraknya judi online di kalangan masyarakat semakin memprihatinkan. Indonesia saat ini menjadi negara tertinggi pengguna judi online. Perputaran dana judi online dari tahun ke tahun semakin meningkat karena perkembangan teknologi menjadi salah satu penyebabnya, di mana bisa kita lihat iklan terlalu banyak di media dan kemudian situsnya juga mudah untuk diakses, membuat anak-anak muda semakin meningkatkan minat penggunaannya. Judi online ini tidak hanya merugikan secara finansial, namun dapat merusak hubungan interpersonal dan gangguan psikologis. Banyak kita lihat kasus-kasus pencurian, kasus pembunuhan, dan kasus perceraian yang diakibatkan karena judi online. Kemudian ada kasus money laundry, di mana money laundry ini suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal. Baru-baru ini ada kasus Rafael Alun Trisambodo yang menjadi tersangka pencucian uang. Terus ada juga di Kepri terjadi pencucian uang oleh 3 pengusaha. Alasan kenapa isu bisa terjadi, contoh kasus yang pertama yaitu judi online. Belum tegasnya pemerintah dalam memberantas situs judi online. Contohnya di Indonesia mendapat peringkat tertinggi kasus judi online. Selanjutnya contoh yang kedua yaitu korupsi. Belum optimalnya penanganan kasus korupsi di Indonesia. Dengan kasus contoh seperti kasus korupsi PT Timah sebanyak 300 triliun. Selanjutnya money laundering. Kurangnya pengawasan atau kelemahan regulasi. Contoh kasus tersebut yaitu 3 pengusaha Kepri dari tersangka money laundering. Selanjutnya identifikasi isu. Dari identifikasi isu ini kita mendapatkan hasil bahwasannya ada penilaian APKL yang dimana penilaian tersebut berdasarkan hasil masing-masing dari kasus-kasus yang ada di bawah ini. Yang pertama yaitu korupsi PT Timah Tbk dengan nilai 300 triliun dalam satu kasus dengan nilai 17. Yang kedua, Indonesia menjadi negara tertinggi penggunaan judi online dengan nilai 19. Yang ketiga, suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau dana, harta kekayaan atau money laundering dengan nilai 15.
Di sini, maka bisa meranking tingkat permasalahan dengan nomor 2 yaitu tingkat tertinggi dengan berjumlah 19 yaitu pengaruh judi online terhadap masyarakat. Penyebab isu terjadi. Yang pertama, faktor psikologis dan emosional. Stres dan tekanan hidup. Banyak orang mencari pelarian dari masalah pribadi, pekerjaan, atau ekonomi lewat judi. Rasa ingin menang cepat. Keinginan untuk mendapatkan uang secara instan tanpa kerja keras. Yang kedua, faktor ekonomi. Masalah keluarga. Orang yang sedang kesulitan keuangan sering tergoda mencari solusi cepat lewat judi. Gaya hidup konsumtif. Keinginan untuk hidup mewah tanpa perencanaan keuangan mendorong seseorang untuk berjudi. 3. Faktor sosial dan lingkungan. Pengaruh teman atau pergaulan. Lingkungan sosial yang mendukung atau membiasakan judi sangat mempengaruhi perilaku seseorang. Normalisasi di media sosial. Banyak konten yang mempromosikan judi online secara terselubung, misalnya lewat influencer atau streamer. 4. Faktor teknologi. Akses mudah. Judi online bisa diakses 24 jam hanya lewat ponsel tanpa identitas yang jelas. Iklan masif. Judi online gencar dipromosikan melalui media sosial, situs streaming, bahkan situs berita. Kelima, kurangnya edukasi dan regulasi. Minimnya pengetahuan tentang bahaya judi. Banyak yang tidak memahami bahwa judi online bisa berdampak sangat serius, finansial, mental, dan hukum. Pengawasan lemah. Regulasi dari pemerintah atau kontrol dari keluarga seringkali belum cukup kuat. Yang keenam, ilusi kontrol dan keberuntungan. Merasa bisa mengalahkan sistem. Banyak orang yakin mereka bisa menang jika punya strategi. Tertipu kemenangan awal. Menang di awal membuat orang yakin bisa terus menang, padahal ini adalah trik psikologis dari sistem judi. Dampak judi online jika tidak segera diatasi. Yang pertama, masalah keuangan yang parah. Kehilangan tabungan, gaji, bahkan aset penting seperti motor, rumah, dan lain-lain. Terjerat utang besar, baik ke pinjol, bank, atau rentenir. Bisa menyebabkan kebangkrutan pribadi. Kedua, gangguan mental dan emosional. Stres, kecemasan, depresi, hingga keinginan untuk bunuh diri. Ketergantungan yang merusak cara berpikir rasional. Yang ketiga, kerusakan hubungan sosial dan keluarga. Pertengkaran dalam rumah tangga bahkan bisa berujung pada perceraian. Kehilangan kepercayaan dari pasangan, orang tua, atau anak. 4. Masalah hukum dan kriminalitas. Beberapa bentuk judi online ilegal, sehingga bisa terlibat masalah hukum. Untuk membayar utang atau berjudi lagi, biasanya pelaku atau orang tersebut melakukan tindakan kriminal lain seperti mencuri, menipu, atau korupsi. 5. Kerusakan moral. Bisa menjadi pribadi yang manipulatif, tidak jujur, dan egois karena kecanduan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin melanjutkan mengenai materi tentang teknik analisis isu, yaitu bagian saya mengenai rekomendasi upaya penyelesaiannya. Menurut saya itu rekomendasi upaya penyelesaiannya pada bidang tataran kebijakan, yaitu pemerintah dan lembaga terkait. Yang pertama dengan penguatan penegasan hukum dan sanksinya, yaitu indikator pertama yaitu penindakan tegas terhadap afiliator, bandar, dan operator besar yang beroperasi di lintas negara. Yang kedua yaitu jerat hukum berlapis,
sesuai dengan TPPU, yaitu termasuk penyitaan aset untuk memiskinkan bandar dan operatornya. Yang ketiga, sanksi administratif kepada penyedia jasa keuangan, bank atau e-wallet, bagi yang terbukti memfasilitasi terjadinya transaksi judi online, lakukan pemblokiran nomor rekening bagi para pelaku tersebut. Yang kedua yaitu regulasi dan infrastruktur digitalnya. Pemblokiran akses lebih cepat. Ini dimaksudkan untuk mengembangkan teknologi di mana pemblokiran situs, aplikasi, dan iklan judi online lakukan secara cepat atau real time menggunakan teknologi AI untuk mendeteksi konten baru sehingga akses pemblokiran menjadi lebih cepat. Yang kedua yaitu regulasi iklan dan promosi. Ini mengeluarkan regulasi terkait pelarangan untuk pembatasan iklan layanan judi online di semua platform, media sosial, influencer dan public figure, serta memberikan sanksi yang berat bagi pelanggar. Yang indikator terakhir yaitu literasi digital masif, yaitu mengintegrasikan materi tentang bahaya judi online dalam kurikulum pendidikan, serta mengadakan kampanye literasi digital yang masif dan berkelanjutan khususnya untuk kelompok anak muda yang sangat rentan yaitu masyarakat berpenghasilan rendah dan pelajar mahasiswa. Yang terakhir dari tataran kebijakan yaitu tentang aspek kesejahteraan ekonominya, yaitu pertama yaitu program rehabilitasi komprehensif. Lakukan disediakannya layanan rehabilitasi bagi mereka yang terkena psikologis, yang kecanduan, tempat rehabilitasi yang mudah dan terjangkau, mencakup psikologinya, sosial, serta pendampingan ekonomi bagi korban pecandu judi online. Yang terakhir dari aspek kesejahteraan ekonomi yaitu pemberdayaan ekonomi rakyat. Ini mendorong program-program peningkatan keterampilan dan peluang usaha mikro yang dapat menjadi alternatif bagi masyarakat berpenghasilan rendah sehingga tidak tergiur janji palsu keuntungan cepat dari judi. Selanjutnya yaitu tataran teknis implementasi sehari-hari atau tatanan implementasi dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama yaitu peran keluarga sebagai benteng utama. Indikator pertama, komunikasi terbuka antara orang tua dan keluarga dengan anggota keluarga yang harus membangun komunikasi yang terbuka terutama mengenai masalah keuangan dan penggunaan internet. Yang kedua yaitu pengawasan aktif, kontrol dari orang tua pada perangkat anak dan secara bijak menguasai aktivitas digital. Yang ketiga, edukasi dini tentang bahaya dan modus penipuan judi online serta mengalihkan energi dan waktu ke kegiatan positif seperti olahraga, seni, hobi, dan lain-lain. Dan tataran teknis masyarakat selanjutnya yaitu peran komunitas dan lembaga keagamaan. Yang pertama, sosialisasi rutin. Tokoh masyarakat dan agama secara rutin menyampaikan khotbah atau pesan mengedukatif mengenai bahaya judi online dan dampaknya terhadap keutuhan keluarga dan ekonomi. Yang selanjutnya, mekanisme pelaporan. Membuat mekanisme pelaporan di rukun tetangga RT atau komunitas untuk saling peduli dan melaporkan indikasi kecanduan judi online pada anggota masyarakat, sehingga segera dapat ditangani. Dan terakhir, sikap waspada pada individu, pada diri kita sendiri, yaitu kritis terhadap iklan. Kita harus memilah kewaspadaan terhadap iklan atau tawaran yang menjanjikan kekayaan instan melalui internet. Yang kedua yaitu pengaturan keuangannya, menerapkan disiplin keuangan yang ketat dan membuat anggaran bulanan untuk menghindari keinginan menggunakan data darurat atau pinjaman untuk berjudi. Tataran yang terakhir yaitu peran kita di dalamnya. Yang pertama sebagai penyedia informasi dan edukasi, saya dapat menyebarkan informasi yang akurat tentang bahaya judi online, mulai dari dampak finansial, mental, hingga hukum. Saya bisa menjelaskan modus operasi dan ciri-ciri situs ilegal agar pengguna lebih waspada.
Dan yang kedua, membantu kesiapan digital. Saya dapat menyediakan panduan-panduan langkah demi langkah tentang cara mengaktifkan parental control atau fitur kamera digital lainnya pada perangkat. Dan yang terakhir, yaitu saya dapat merekomendasikan kegiatan alternatif yang positif dan produktif sebagai pengganti waktu luang yang bisa diisi daripada bermain judi. Yang terakhir, peran kita di dalamnya yaitu mendukung kampanye literasi. Saya dapat membantu merancang konten-konten edukatif yang dapat digunakan oleh pemerintah, lembaga, atau komunitas untuk sosialisasi. Saya dapat menghubungkan pengguna yang membutuhkan bantuan dengan sumber daya yang relevan sebagai lembaga konseling atau online penanganan masalah kecanduan. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan mengenai rekomendasi upaya penyelesaian, dan demikian juga paparan dari kelompok kami. Kalau ada kata-kata yang kurang, kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.